Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Majono Tabi-Tabi episode kelima kayak gitu ya. Jadi ya di episode sebelumnya itu apa bisa dibilang bener-bener ya bisa dibilang kayak emang di series emang sengaja ya bikin gelap ceritanya gitu ya. Jadi apa kemarin berkaitan dengan balas dendam dari apa si Mira Rose gitu ya atau bisa dibilang putri daripada si monsternya itu yang dimana dia tuh pengen balas dendam sama ayahnya karena yang ngebunuh orang yang dia sayang gitu ya dengan mengutuk si bapaknya jadi monster. Bahkan saya di situ kesadarannya dia sebagai manusia masih ada gitu kan. Dan makanya di saat-saat terakhir itu gue kemarin lupa ngomong ya bahwa kemungkinan apa dia itu masih sadar tuh bahkan minta pertolongan tuh sama si siapa sama si Elaina istilahnya di saat-saat terakhir ya tuh ya sebelum akhirnya diledakin tuh sama si Mira Rose gitu kan. Jadi bener-bener gila banget episode kemarin gitu ya. Tapi bagus banget sumpah, bener-bener bagus banget gitu. Gua nggak nyangka sih. Jadi langsung aja kita mulai episode kelima ya dari Majono Tabi-Tabi. Oke, episode 5 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Oh, dia pakai baju sweater gitu. Fran. Oh, si Fran Sensei? Oh, bukan. Ternyata emang Fran Sensei itu. Kota yang kusinggahi setengah tahun yang lalu. Celestelia. Oke, apa nih? Menarik, menarik. Jadi saya tadi dia tuh ngelihat buku apa buku petualangannya si ini loh, petualangannya si apa? Fran Sensei. Itu emang benar-benar bukunya dia. Jadi saya di sini tuh kayaknya para penyihir itu bikin kayak sebuah apa ya, petualangan gitu ya, pengembaraan. Dimana kira mereka tuh bikin Niki atau apa buku harian gitu ya. Nah, buku harian tadi bakal jadi buku tuh istilahnya. Dan kita sekarang lagi ngelihat buku itu dalam bentuk anime. Itu konsep yang menarik sih kamu gue ya. Ada sih itu satu persatu gitu. Jadi satu episode itu satu cerita. Ada juga satu episode itu ada dua cerita kemarin episode 3. Bagus sih. Itu bakal ketemu lagi kan nanti sama si saya. Penasaran sih gue. Kalau ketemu lagi sih keren sih. Kerajaan Celestelia. Celestelia. Oh, ada atraksi ya. Sihir untuk membuat orang lain bahagia. Oh, di sini banyak ini ya. Berarti pertunjukan sihir gitu, Cok. Nah, kenapa sih betul judulnya itu adalah apa? eh Kerajaan Celestia itu Celestia Celestelia ini pasti something nih. Akademi Sihir Kerajaan. Tapi ini asal berhubungan sama Fran kan? Terobos saja. Bener-bener rebel aja dia anak.
Iya. Iya. Tapi emang bener lah maksud gua. Lagi dia orang Damedes. Iya. Ya nggak boleh juga dong. Kalau emang nggak boleh nggak boleh. Tapi pasti ada something gitu kenapa nggak boleh masuk ya? Oh, jadi di sini tuh kayak penyihir itu orang-orang yang bisa pakai sihir itu kayaknya jadi kayak kehidupan sehari-hari gitu, Cok. Iya, untuk pekerjaan masing-masing. Oh, apa nih? Oh, dia tahu. Murid. Hmm. Buset. Tiba-tiba tiba-tiba lah. Kenapa? Tiba-tiba dibegal aja. Nggak lagi lu minta tolongnya pakai gitu yang dengan cara yang bener gitu. Iya, gak bakal mempan. Hah, buset. Satu kelas aja. Satu kelas aja langsung ngebegal gitu ya. Kenapa gitu loh? Hadiah jangan dibawa sendirian. Hadiah gila langsung ngebut dia ya. Gila, taktikal langsung ya. Pasti ada something nih. Mungkin ada hadiahnya kah? Harus nangkap si Elena. Sengaja GG Elena. Tapi gue suka banget sih kayak pengambilan shotnya masih tuh sih the best anjing studionya. Semoga anime-anime bagus diadaptasi sama Situsi ya. Oh, dikejar-kejar terus aja putar-puter ya. Oh, dia terbang ke atas ya. Syung, ditabrakin. Iya, iya sebenarnya capek ya. Iya, si Fran Sensei. Oh, Fran Sensei tuh ngajar di sini sengaja dia. Oh, pantas. Iya, Fran Sensei bukan? Gila, dia ngajar di situ ternyata. Oh my god. Pantas saya sengaja si Ena yang diincer. Setelah beberapa tahun. Beberapa tahun? Berarti udah berpetualang berapa lama itu? Iya. Raja.
Iya. Oh, laporannya. Spy. Oh, itu ternyata. Jadi dia ngerahin satu kelas buat nyari LNA. Sekaligus latihan juga, keren. Iya, diakui ya. Setidaknya kalau gue liat kayak gini kayaknya semoga aman ya. Semoga gak cerita gelap sih. 212 udah gelap-gelap kali ceritanya gitu loh. Oh, bisa ketemu. Ya pulang lah. Pulang bentar gitu. Berarti Nikkei ini bukan karakter fiksi ya. Berarti emang bener-bener ini loh. Petualang beneran. Penyihir Fura. Ah. Ah, udah pensiun dia ya. Oh, bentar. What? Iya, sama dong kayak si Elena. Iya. Dan pokoknya jadi itu yang di awal episode tadi. 1.000 gila. Iya, menjual tas itu ya. Iya. Iya. Ada harian 1.000 halaman gila. Ah, ibumu juga. Oh, kayak gue ngerti dah. Bentar. Jangan bilang ibunya Elena itu malah si Nike itu. Dan si muridnya itu adalah si ini, si siapa? Si Fran Sensei. Kan Fura tadi kan? Fran, tapi nggak tahu juga sih. Iya. Oke. Iya. Karena sebelum-sebelumnya emang agak-agak gelap sih. Terlibat masalah mulu sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi Q&A gini.
Bodoh deh. Langsung dihempasin aja. Oh, jadi ini ya pengajar juga ya. Elena Sensei. Iya, kebanyakan ngurangin ya. Oh, oh malah ininya, dia malah fokus ke embernya, bukan ke airnya, cara kerjanya. Nah, iya kan? Gila sih, si Elena bagus banget deh kalau masalah ngajar ya. Dia bakal jadi sensei nih ke depannya nanti nih. Iya, ngade-ngadi sih. Oh ya, feeling gue dia bakal jadi sensei sih nanti. Oh, dibukuin ya. Iya, malah malah duel. Iya, kasih lah gue lu pada berantem. Oh, ini anaknya sok ngide ini ya. Buset, meledak aja. Jadi kayak badut kelas gitu Cok, biasanya. Ada selalu bikin ketawa ya. Oh, ini awesome sih, SNT ini awesome sih. This is good man. Maksud gue kayak apa? Setelah sebelumnya dark gitu ya. Dua episode sebelumnya dark, awesome lah maksud gue gitu. Berangkat besok pagi. Iya. Pekerjaannya bisa dibilang iya. Karena mereka menyukainya. Oh. Oh, berarti saya semua penyihir itu nggak mesti harus jadi petualang, Cok. Cuma itu pilihan aja. Iya. Di sini kan mereka tuh nginin kerja pekerjaan itu dengan sihir yang mereka pelajarin. Iya, karena dia tuh bisa ngerasain cintanya kali. Cinta daripada para penduduknya terhadap sihir. Ah. Iya. Hadiah.
Mau ngasih hadiah kah? Nah, ya kan? Iya, kupu-kupu. Coco. Oh, coco itu tuh kupu-kupu tuh artinya. Iya. Tunggu aku di gerbang kota. Iya, nggak datang kan dia? Nggak kayak satu satu kelas dong. Ah, satu kelas bakal datang nih. Oh, kupu-kupu. Oh, itu bunganya. Bunga bentuk kupu-kupu, Cok. Keren. Yo, ya kan satu kelas datang kan? Gila. Jadi kayak diantar gitu loh kepergiannya. Oh. Hey, iya. Oh, pakaian seperti title. Yes. Watashi no Desta gitu ya. Oke, bagus, 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 bagus. Good, good, good. Oh, ini masih ada lanjutannya ya. Akhirnya ada apa after credit gitu ya. Oh, ini pas dia ngeliat buku ini ya Fransese ya. Buset, dibikinin patung anjing. Oh, ini oh ini ininya kah? Gila dibikin mainan juga. Dia jadi populer banget. Iya, dia jadi populer ya. Kebetulan kan Risa aja apa bukunya itu akhirnya jadiin seri gitu kan. Ada kira banyak yang ngefans sama si Fransese. Jadi tadi untuk episode kelima ya dari Majono Tabi Tabi. Ya tadi untuk episode ke 5 ya dari Majono Tabi Tabi gitu ya. Episode ini bisa dibilang ya akhirnya ya setelah episode sebelumnya yang bisa dibilang dark sekali gitu ya ceritanya sangat gelap gitu ya. Akhirnya ceritanya jadi wholesome ya di episode ini di mana akhirnya si Elena apa namanya datang ke kerajaan Celestelia gitu ya akhirnya bertemu kembali dengan Franz Sensei gitu ya. Dan ya kayak tadi ceritain ya bahwa Francesca itu ngajar di akademi sihir di kota itu gitu di kerajaan itu terus apa dia cerita juga bahwa dia juga bikin apa buku harian juga gitu kan tentang petualangannya dia dan baru sampai 1.000 tapi akhirnya karena dia malu gitu ya akhirnya dia nggak pernah dibikin tuh ya untuk jadi buku tapi akhirnya tiba-tiba tasnya itu hilang gitu kan tasnya ya bukan hilang sih tas itu dia jual berserta sama isi-isinya termasuk apa buku hariannya dia gitu kan. Nah tadi kemungkinan di akhir tadi yang after credit sama yang di awal tadi ya itu kemungkinan
bukunya Franz Sensei kayaknya ditemui sama seseorang terus akhirnya dibukukan gitu loh istilahnya. Nah, kira malah jadi populer tuh. Malah jadi populer tuh ya di kotanya si Elena yang tadi kunjungin tadi. Atau mungkin itu sebenarnya kota yang sama ya. Beda itu beberapa tahun kemudian gitu loh. Tapi nggak tahu ya. Tapi ya menarik lah kalau menurut gua gitu. Tiba-tiba udah dibikinin patung, tiba-tiba udah mainannya udah ada banyak gitu ya, bukunya dijual-jualin. Jadi kayak ya aduh ini prosesnya jadi idola. Kenapa jadi idola gitu kan? Dan yang tadi adalah detail yang menurut gua menarik banget adalah ternyata gua kan baru mikir ya. Kalau misalnya lu ingat kan episode 1 kan si Franz Sensei kan datang ke kota atau kerajaannya si Elena kan untuk bertemu sama seseorang gitu kan. Nah, gua awalnya kiranya apakah itu si Elena gitu, maksud gua kan aneh ya kalau misalkan dia tuh nggak pernah kenal sama Elena, tiba-tiba dia pengen ketemu sama Elena gitu kan. Bahkan dia di hire sama si siapa? Sama si ibunya Elena gitu kan untuk ngajarin dia cara gagal gitu kan. Misalnya kegagalan itu seperti apa gitu. Yang di episode 1 tuh. Akhirnya gue jadi mikir kayak mungkin aja sebenarnya penyihir Nike gitu ya. Nike itu tuh sebenarnya adalah ibunya si Elena cuy. Jadi ibunya Elena itu si penyihir Nike itu. Makanya kenapa bukunya itu ada di rumahnya dia. Dan murid yang diajarin sama penyihir Nike itu adalah si Franz Sensei. Jadi kayak si penyihir Nika itu kan selesai tuh ya di halaman terakhirnya tuh ya, akhirnya dia tuh dia punya murid itu kan, diajarin tuh muridnya itu adalah si Franz Sensei itu kan. Nah, si penyihir Nika itu ya si ibunya si Elena gitu. Dimana hal itu juga memperkuat juga kenapa akhirnya ibunya Elena itu bisa langsung minta tolong ke Franz Sensei, yang padahal Franz Sensei itu kan bisa dibilang orang populer ya di negara lain gitu ya. Bisa dibilang penyihir kuat lah. Terus tiba-tiba kenapa si ibunya Elena itu bisa punya relasi tuh, tiba-tiba bisa minta tolong sama si Franz Sensei gitu kan. Gue awalnya ngiranya kayak mungkin bukan suatu hal yang aneh gitu ya. Saya mungkin kayak secara random aja gitu, gue pikir gitu kan. Mungkin gak sengaja ketemu atau mungkin kayak gimana gitu. Tapi kayaknya jelas sih kayak penyihir Nika itu adalah ibunya si Elena gitu ya. Dan si Franz Sensei itu adalah tadi penyihir Fura tadi, saya penyihir Fura. Itu sebenarnya mungkin sebenarnya Fran itu istilahnya gitu. Jadi kayak sengaja diplesetin. Jadi mungkin nama asli itu bukan Nika ataupun Fura, tapi Fran sama mungkin ada penyihir apa gitu. Jadi kayak diplesetkan gitu. Nah, itu menarik banget sih menurut gua. Makanya kenapa si ibunya Elena itu bisa dibilang cukup mendukung Elena untuk jadi petualang gitu loh istilahnya. Karena mungkin dia ngerti tuh perasaannya si Elena itu kayak gimana, dan dia mendukung juga selama ya dia udah siap gitu loh istilahnya. Makanya kenapa di awal-awal episode 1 itu kenapa dia tuh berusaha keras banget untuk ngebuat Elena itu tahu artinya kegagalan itu seperti apa. Makanya karena ya dia harus benar-benar mempersiapkan secara mental juga gitu kan. Karena dia ngerti itu perjalanan petualangan gitu kan keras gitu kan istilahnya. Makanya kayak gitulah. Makanya benar-benar kayak jadi kayak setelah kita tahu bahwa ternyata penyihir Nike yang selama ini diidolakan sama si Elena itu adalah tadi ibunya sendiri. Jadi kayak semua kata-kata ibunya itu di episode 1 itu benar kuat banget. Artinya jadi dari orang yang berpengalaman banget gitu ya, berpetualang kepada anaknya gitu loh istilahnya, yang juga ingin berangkat berpetualang juga gitu loh. Gila sih kamu juga. Jadi kayak kesannya jadi kayak penyihir Nika gitu ya, adalah sensei sebenarnya dari Franz Sensei. Franz Sensei akhirnya ngajar si anaknya si penyihir Nike, yaitu adalah si Elena gitu loh. Jadi kayak turun-temurun gitu, anjing keren. Itu menarik loh maksud gua. Kayak karena itu menjawab semuanya sih terkait dengan yang di episode 1, terkait dengan tadi yang kenapa mukanya yang di halaman terakhirnya buku penyihir Nika itu ternyata mirip sama si Franz Sensei gitu kan. Terus kira si Franz Sensei ngomong kayak Natsukasi gitu kan, kayak bikin kangen atau tadi namanya, mengingatkan kembali gitu kan istilah. Jadi kayak ya dia juga alasan juga kenapa dia tuh ngefans sama buku penyihir Nika itu gitu kan. Karena emang dia tuh terinspirasi daripada senseinya gitu. Menarik sih menurut gua gitu.
Jadi ya, segitu aja untuk episode kelima ya dari Majono Tabi Tabi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-6 kayak gitu ya. Oke, segitu aja. Terima kasih.